Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Ustadz kelas 8 Salafiyah, santriwan maupun santriwati. Sekarang Ustadz Hafid mengampu mata pelajaran Qiraatul Kutub. Jadi kita belajar tentang baca kitab gundul dan kita fokuskan kepada kitab usul fikih. Jadi sebelum kita dalami kitab fikih, kita belajar juga kitab usul fikih. Nah, untuk kitab fikih, kitab usul fikih yang kita pakai adalah kitab Mabadi Awwaliyah. Ya, jadi kitabnya adalah kitab Mabadi Awwaliyah. Adik-adik Ustadz bisa membelinya mungkin nanti di tempat orang jual kitab di Bukit Tinggi atau di tempat-tempat yang lain. Cari saja nama kitabnya kitab usul fikih Mabadi Awwaliyah. Kitabnya tipis ya, kecil cuman ya, jadi bentukannya. Kita lihat pengarangnya dulu, siapa pengarangnya ya. Pengarangnya Ustadz Abdul Hamid Hakim ya, di sini juga ada foto beliau ya, Ustadz Abdul Hamid Hakim. Nah, jadi kalau nanti ditanya pengarang dari kitab Mabadi Awwaliyah siapa? Nah, kita jawab Ustadz Abdul Hamid Hakim ya. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan fokus pada pembahasan usul fikih ya. Jadi sebelum kita belajar usul fikih, kita bahas dulu pengertian usul itu apa, fikih itu apa. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas dulu asal ya. Usul itu apa? Nah, coba lihat, Ustaz bacakan barisnya. Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu. Ya. Ma buniya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasihi wa asli syajarati ay tarfiha ats-tsabiti fil ardi fa usulul fiqhi asasuhu. Pembagian yang pertama pada usul fikih ya. Asal menurut bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ghairuhu ini sesuatu yang lain ya. Contoh seperti asal pohon artinya akarnya pohon, dan asal pohon artinya batang pohon ya, torfiha, batang pohon yang menancap di tanah. Nah, fa usulul fikhi, maka usul fikih artinya pondasinya fikih. Nah, jadi secara garis besar asal menurut bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contoh kayak kita bikin rumah ya, sebelum kita bikin rumah kita bikin pondasi dulu. Nah, pondasi itulah yang dikatakan dengan asal menurut bahasa ya, begitu. Contoh kayak kalau pohon berarti sesuatu yang di atas akar itu adalah sesuatu yang lain, dan akar itulah yang merupakan asal ya. Akar pohon adalah asal, pondasi rumah adalah asal, usul fikih adalah dasar dari fikih. Nah, begitu. Itu menurut bahasa. Nah, kemudian wal far'u ma buniya ala ghairihi ka furu'i syajarati li asliha wa furu'il fikhi li usulihi. Nah, sedangkan far'un itu apa? Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Jadi furu' itu kebalikan dari asal. Kalau asal tadi sesuatu yang dibangun sesuatu yang lain di atasnya.
Kayak pondasi merupakan asal, maka apapun yang berada di atas pondasi itu adalah furu'. Ya. Jadi kalau misalkan ya pondasi rumah itu adalah asal, maka rumah di atas pondasi itu adalah furu'. Ya, jadi furu' itu sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Di atas yang lain ini artinya asal. Jadi sesuatu yang dibangun di atas yang lain namanya furu'. Kalau asal sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kalau furu' sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Kita lihat contohnya. Kafuru'i syajarati li asliha, seperti cabang-cabang pohon yang menancap bagi akar pohon. Jadi cabang-cabang pohon, batang-batang pohon, ranting-ranting pohon itu berada di atas akar pohon. Nah, gitu. Kemudian cabang fikih berada bagi asalnya fikih. Jadi fikih itu ada karena ada asal fikihnya, karena ada usul fikihnya. Nah, itu pemahamannya. Jadi kalau ditanya definisi asal itu apa? Mabuniya alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kemudian kalau furu' apa? Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Nah, itu. Kemudian asal. Asal wal aslu istilahan yuqalu ala dalili wal qa'idati al kulliyati. Asal menurut istilah, tadi kan menurut bahasa, sekarang menurut istilah asal itu apa? Yuqalu dikatakan asal itu berdasarkan dalil dan kaidah secara global. Ya. Dikatakan asal itu berdasarkan dalil dan kaidah secara global. Contoh, kaqaulihim aslu wujubi sholati alkitabu, ay ad-dalilu ala wujubiha alkitabu. Qala Allah ta'ala aqimus sholata. Seperti perkataan para ulama, asal wajib sholat adalah kitab. Ya, artinya dalil tentang kewajiban sholat adalah kitab. Kitab ini artinya Al-Quran. Nah, di sini disebutkan, Allah Ta'ala, Allah berfirman, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Dirikanlah oleh kalian akan sholat. Nah, jadi asal itu menurut istilah adalah yang berdasarkan dalil dan kaidah secara global. Ini ada istabilo ini. Yuqalu ala dalili wal qaidati al kulliyati. Nah, gitu. Menurut istilah. Kemudian contoh yang lain, wa qaulihim ibahatul maitati lil mutarri khilaful asli, ay mukhalifun lil qaidati al kulliyati wahya kullu maitatin haramun. Qala ta'ala innama hurrima alaikumul maitatu. Nah, contoh yang lain, membolehkan bangkai bagi orang yang terdesak. Ya, lain halnya dari asal. Artinya lawan bagi kaedah secara global, yaitu setiap bangkai haram. Allah berfirman, sesungguhnya hanya saja diharamkan terhadap kalian bangkai. Jadi contoh yang lain di sini, contoh asal itu apa? Asal tadi, kalau menurut contoh ini tentang pembolehan bangkai bagi orang yang sedang darurat. Nah, itu lawan dari asal. Karena asalnya hukum memakan bangkai itu adalah haram. Di sini kan disebutkan asalnya adalah kullu maitatin haramun. Jadi hukum ibahatul maitati lil mutarri ini adalah lawan dari asal. Ya.
Karena asal itu tadi kaedah secara global, ketentuan secara global yaitu setiap bangkai hukumnya haram. Nah, sekarang dibuat ibahatul maitati, membolehkan bangkai. Itu kan berlawanan bagi asal. Itu, dan firman Allah asal lagi, contoh asal dalam Al-Quran, innama hurrima alaikumul maitatu, hanya sesungguhnya diharamkan terhadap kalian bangkai. Gitu. Kemudian usul fiqih. Nah, usul fiqih itu apa ditanya? Dalilul fiqhi ala sabilil ijmali. Dalil fikih secara garis besar atau secara global bisa. Contohnya seperti perkataan ulama, mutlak amar, mutlaqul amri lil wujubi, wa mutlaqun nahyi lit tahrimi, wa mutlaqu fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa mutlaqul ijma'i, wa mutlaqul qiyasi hujajun. Nah, gitu. Jadi asal fikih itu adalah usul fikih, dalil fikih secara garis besar atau secara global. Contoh perkataan ulama, mutlak amar. Mutlak amar itu artinya perintah. Sebuah perintah Allah itu merupakan kewajiban. Sebuah larangan itu merupakan keharaman. Dan sebuah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian keputusan ijma ulama, ya. Kemudian kias itu semacam hukum yang berdasarkan hukum lain. Contoh, kalau kita tidak boleh mengatakan saja pada orang tua, apalagi memukul. Memukul itu adalah kias. Itu merupakan dalil. Jadi perbuatan Nabi, ijma ulama, dan kias merupakan hujajun, dalil. Nah, gitu. Jadi undang-undangnya dikit aja. Ini asal secara bahasa, furu' secara bahasa, asal secara istilah ini. Nah, kemudian ini usul fikih, apa undang-undangnya. Nah, kemudian coba kita i'rab satu-satu dulu. Nah, al-qismu al-awwalu, pembagian yang pertama, ya. Al-qismu adalah mubtada, hukumnya marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Kemudian al-awwalu adalah na'at atau sifat dari al-qismu, hukumnya marfu karena mengikuti al-qismu, ya. Tanda rafa'nya juga dhammah karena ia juga isim mufrad. Nah, al-qismul awwalu. Ini kan mubtada nih. Nah, khabarnya belum ada. Khabarnya adalah fi usulil fiqhi. Fi adalah huruf jar, usuli majrur dengan sebab fi. Tanda jarnya atau tanda khafanya adalah kasrah karena ia karena ia adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir hukumnya kan dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dan dikhafa dengan kasrah. Nah, kemudian karena usuli mudhaf, al fiqhi mudhafun ilaih, makanya al usuli ini tidak bertanwin karena dia diidhofahkan kepada al fiqhi. Nah, al-fiqhi adalah mudhafun ilaih dari usuli. Hukum mudhafun ilaih majrur. Tanda jarnya atau tanda khafanya adalah kasrah karena ia isim mufrad. Nah, itu contoh mengi'rabnya, ya. Kemudian ini lagi ma buniya alaihi ghairuhu. Dari sinilah al-aslu lugatan. Al-aslu adalah mubtada. Lughatan adalah isim yang mansub dengan sebab mencopot huruf khafat. Jadi sebenarnya asalnya fi lughatin. Karena sekarang fi itu dihilangkan maka menjadi lughatan. Jadi al-aslu mubtada, hukumnya marfu, tanda rafa'nya dhammah karena ia isim mufrad. Lughatan adalah isim yang mansub dengan sebab mencopot huruf khafat. Kemudian ini kan mubtada, belum ada khabarnya. Nah,
Inilah khobarnya. Ma bunia. Ma ini sebagai khobar dari al-aslu. Hukum khobar marfu, tanda rafa'nya dhammah yang dibina di atas sukun. Nah, ini kan sukun nih. Kenapa sukun? Ini kan alif, ya. Itu alif. Alif itu kan tidak berbaris, makanya dianggap sukun. Dhammah yang dibina di atas sukun karena ia adalah isim mausul gitu. Nah, jadi ini kan khobar tadi. Kemudian bunia. Bunia ini adalah fi'il madi. Fi'il madi dalam bentuk bina majhul, ya, fu'ila, ya, bunia sama. Kayak duriba, fu'ila, nusira, futiha, itu sama bunia. Kemudian setiap fi'il membutuhkan fa'il. Tapi kalau setiap fi'il yang majhul membutuhkan naibul fa'il. Udah ada belum naibul fa'ilnya? Belum. Alaihi. Ala huruf jar, hi majrur, tanda jarnya kasrah yang dibina di atas kasrah. Ya, kenapa dibina? Karena ia isim domir. Tadi kalau ma ini kenapa dia dibina? Karena ia isim mausul. Ya, kalau alaihi, hi ini kenapa tanda khafanya adalah kasrah yang dibina di atas kasrah karena ia isim domir, hi gitu kan. Ada isim domir ha, ya, hu, hi juga ada, kum, ya, kunna juga ada. Kemudian tadi belum ada naibul fa'ilnya kan dari bunia ini. Ini ghairu sebagai naibul fa'il dari bunia. Nah, hukum naibul fa'il itu sama dengan fa'il, yaitu harus rafa. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena ia adalah isim mufrad. Kemudian ghairu kenapa tidak bertanwin? Karena dia diidhofahkan kepada hu. Nah, jadi ghairu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Hukum mudhafun ilaih majrur dengan sebab mudhaf. Nah, tanda jarnya adalah kasrah yang dibina di atas dhammah karena ia isim mausul. Nah, begitu ya. Itu contoh mengirab. Nanti adik Ustadz coba i'rab kata-kata yang lain. Nah, nanti Ustadz kirimkan bentuk tugasnya seperti apa ya. Syukron. Pertemuan hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan paham. Jadi intinya pelajaran kita itu tentang definisi asal secara bahasa, furu' secara bahasa, asal secara istilah, ya. Kemudian usul fikih, definisinya apa. Jadi ini yang di stabilo ini itu perlu wajib dihafal ini, kaidah itu, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.